kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saja nanti ku tak percaya lagi, hidup ini akan jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saja nanti ku tak percaya lagi, ini sudah jadi berkat. Ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi Terima kasih Tuhan. Itulah kerinduan kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan pagi hari ini Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk melayani, untuk beribadah, untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Karena banyak di luar sana Tuhan, tidak ada kesempatan lagi. Bahkan hari ini pun banyak tempat yang banjir. Di luar dugaan mereka tidak bisa beribadah seperti biasa. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur jika kami masih boleh berdiri pada pagi hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan. Urapi hamba-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman, supaya apapun yang Tuhan mau nyatakan bagi kami, tidak ada yang mengeraskan hati, tapi kami boleh menerimanya Tuhan, seperti tanah yang subur, sehingga siap untuk menghasilkan berbuah dan dinikmati oleh orang banyak. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Apa kabarnya? Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Ya, betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita, betapa dahsyatnya Tuhan itu dalam hidup kita. Saya hanya berdoa terus supaya yang kita dengarkan hari demi hari itu, jemaat ini tidak ada yang terpapar. Itu kerinduan kita. Namun dalam segala sesuatu Tuhan itu berdaulat atas hidup saudara dan saya. Amin. Kita akan masuk dalam Markus. Oh, Markus nggak datang hari ini. Diwakili sebagai pemain. Hari ini kita masuk dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan secara cepat karena kita terus bermain dengan waktu. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, ya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur sampai ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu,
diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kan judul perikop angin ribut diredakan. Tapi yang saya ambil hanya yang di ayat berapa itu? Diam, tenanglah. Tuhan berkata bagi saudara dan saya pada pagi hari ini, apapun permasalahan saudara dan saya, diam, tenanglah. Saudara, mungkin saat ini begitu takutnya kita sebenarnya secara manusia. Coba kita berpikir secara daging, pasti kita takut. Bohong kalau tidak takut, saudara. Tapi karena kita mengenal Tuhan, di sini kita akan belajar. Kita akan lihat pada hari itu, hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, saya mau bertanya, kira-kira Yesus ada di dalam perahu? Ada ya? Sepakat? Marilah kita bertolak ke seberang. Kalau dibilang marilah, berarti kita ada di dalamnya dan bersama-sama dengan Yesus. Di ayat 36 lebih jelas lagi, mereka meninggalkan orang banyak itu dan bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk di perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ayat ini sering kita dengar, ya, sering kita baca, angin ribut diredakan, terus Tuhan bilang diam dan tenang. Tapi seberapa dalam pemahaman kita tentang firman ini? Nah, kebetulan juga saya selalu membawakan firman yang saya bagikan itu dari pembacaan Alkitab 3 pasal sehari. Saudara, kenapa mengikuti? Ini sudah Lukas, ya. Nanti sampai di Wahyu kita akan mulai lagi dari Kejadian. Rencananya mana host satu lagi nih Bu Indah, saya bilang kita naikkan 5 pasal sehari. Saudara, bukan kita mau tanding-tandingan, bukan saudara. Sekarang ini manusia batinnya kita, manusia jasmani kita lama-lama akan merosot. Secanggih apapun teknologi untuk membuat kita lebih cantik, lebih ini, itu akan merosot. Tapi yang perlu kita perbaharui batinnya kita nih, roh kita. Kenapa? Saudara, sekarang ini kita sudah dikuasai oleh handphone. Ya, kayak pada pagi hari ini. Yes, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Di sini kita melihat ketika ada Yesus di dalam hidup kita, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apakah hidup kita aman? Tidak ada gangguan? Tidak ada goncangan? Saudara, kita akan belajar di sini sehingga kita tidak kecewa mengiring Tuhan, saudara. Apapun yang terjadi, goncangan apa yang kita hadapi saat ini, perekonomian iya, ya, kesehatan iya. Saya bangun jam 2 nggak bisa lagi tidur, berapa kali ke belakang. Akhirnya saya bilang, yes. Akhirnya saya ambil kegiatan, saudara. Saya ambil kegiatan, saya dengar video dari jam 2 sampai ini. Saya takut tidur lagi nanti kesiangan. Kalau nggak sekolah sih, kalau nggak ibadah mungkin saya. Tapi saya takut tidur, saya takut terlambat, saudara. Itu yang terjadi. Nah, ketika Yesus satu perahu, ketika Yesus ada di dalam kita, saudara, di sini akan teruji. Apakah benar-benar Yesus itu ada di dalam dirimu, hidupmu? Ketika ada goncangan atau badai yang terjadi dalam hidup ini. Yang saya bacakan sekali lagi ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengiring Yesus, mengikut Yesus, ketika Yesus ada dalam diri kita, jangan kita berpikir hidup ini enak.
Ya, malah diragukan. Hari ini masih zona nyaman, saudara hati-hati. Hari ini kita zona nyaman, semua serba oke, hati-hati. Karena apa? Semua di dunia ini sifatnya sementara. Banjir yang sekarang ini aja mengejutkan, saudara. Ya, banjir tahun lalu emang sudah ada daerah terendam. Tapi tahun ini Gatot Subroto aja terendam, coba. Semakin mengerikan sebenarnya. Tapi saudara, disitulah teruji. Apakah kita benar-benar Yesus yang ada dalam diri kita? Kalau dalam di sini, dia satu perahu dengan kita. Tapi apa murid-muridnya bilang di situ, saudara? Ya, kita tidak terlalu panjang untuk menjabarkan ini. Saya akan bawa singkat. Saudara, apa yang terjadi? Ya, lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat. Dipikir-pikir kalau Yesus ada di perahu itu, kenapa sih ada topan itu? Itulah namanya ujian, saudara, di dalam hidup kita. Jangan kita berpikir, sudah ada Yesus dalam hidupku, tenang, santai. Masuk dalam teologi kemakmuran, uang harus ada, ini harus ada. Kabur, saudara. Jangan sampai kita kecewa nanti mengiring Tuhan. Karena kadang ada juga teologi kemakmuran, ikut Yesus harus diberkati. Padahal Yesus sendiri sudah menderita, sudah memberikan teladan bagi kita. Ya, jadi kita sebenarnya belajar. Kalau kita terlalu enak ikut Yesus ini sebenarnya, tapi nikmat sebenarnya, saudara. Amin. Di dalam segala pergumulan kita berseru dan berdoa. Disitulah teruji. Jangan kita bilang kita butuh Yesus dikala kesulitan. Kita buat seperti sapam. Ya, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tolong ya, ini dan itu. Lah, saya bilang enak banget gitu. Tapi sebenarnya Tuhan kasih otoritas bagi kita, saudara. Perintahkan malaikat-malaikat. Itu sangat dahsyat, saudara. Tapi apakah hidup kita benar-benar di dalam Dia? Kita akan melihat di sini. Ketika mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur, terus sebentar lagi perahu mau tenggelam, saudara. Ya, lama-lama. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Arti tidur apa, saudara? Seakan-akan Tuhan tidak tahu permasalahan kita. Tuhan, kenapa kau tertidur, Tuhan? Lihat dong, keuangan saya, ini saya. Tuhan jangan tidur, lihat. Saudara, sebenarnya Tuhan itu kan manusia 100% Allah, 100% beda dengan kita, saudara. Ya, kenapa Tuhan tidur? Dia dong. Tuhan jangan tidur, lihat. Saudara, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, sebenarnya kita tidak pernah berpikir Tuhan itu tidur. Kenapa? Orang kita mau datang pagi, oke. Mau datang siang, oke. 24 jam. Ya, ada mungkin yang 5 kali sehari. Kalau kita enggak, saudara, 24 jam, saudara. Jadi jangan pernah berkata, kayaknya Tuhan tidur nih. Enggak peduli dengan hidup saya. Saudara, Yesus selalu hadir bagi kita. Yesus satu perahu. Yesus ada di dalam hidup saudara dan saya. Sampai dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bayangkan, saudara, mereka belum mengenali Yesus. Padahal sekian lama mereka bersama dengan Yesus dan banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Ternyata mereka belum mengenal siapa Yesus itu. Sadar atau tidak sadar, kita juga kadang seperti itu, saudara. Mungkin hitungan jari, hitungan tahun, sudah puluhan tahun kita mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi dikala ada permasalahan, Tuhan, matilah aku. Ya, binasalah kita, Tuhan. Sebenarnya Tuhan di situ mungkin untuk Tuhan bukan seperti kita. Dia geram, aku ada di sini. Orang ini tahu nggak sih aku ini berpuasa gitu, kira-kira gitu. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bayangkan, saudara, Tuhan itu peduli akan saudara dan saya. Apapun yang kita hadapi saat ini, ya, ia pun bangun, ya, dia bangun dulu, saudara. Itulah teladan dari Tuhan. Ia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Inilah firman Tuhan bagi saudara dan saya pada pagi hari ini. Diam, tenanglah. Dikatakan di situ.
Dia tidak marah. Dia di situ mungkin agak setengah emosi, mungkin secara ini ya. Guru, engkau. Terus ya selesaikan dulu permasalahan itu, baru dia ngomong, saudara. Ya, bayangkan ketika muridnya teriak-teriak, terus dia juga marah gitu kan. Masa sih gak percaya dia nama saya? Aku ini berkuasa. Tapi apa di sini, saudara? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, nah, sesudah diredakan permasalahan itu, baru Tuhan bicara keras, saudara. Apa dikatakan di sini? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, ini dia yang menjadi permasalahan hidup kita, saudara. Kita ini sebenarnya kurang percaya, tidak percaya, bahkan mungkin meragukan akan kuasa Tuhan. Padahal sudah banyak mukjizat. Saya kemarin ketika membaca pasal ini, saya ingat kembali kami pulang ke Sumatera itu. Bagaimana perjalanan kami, bagaimana kami sakit, bagaimana dari Sumatera ke sini, dari sini ke Sumatera. Di Sumatera itu kayak apa gitu ya, perjalanan itu. Di situ saya melihat, Tuhan, apapun yang saya alami saat ini, aku selalu mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu gitu. Supaya dia tidak kecewa, karena sekarang ini hamba Tuhan. Sekali berapapun, ya, menurut pengakuan dari hamba-hamba Tuhan, saya melihat ini. Jadi temannya telepon ke hamba Tuhan itu, Pak, doakan saya sudah tidak mampu. Bahkan seorang gembala, saudara, yang tadinya sudah nyaman dengan perpuluhan, dengan berkat-berkat yang dia dapatkan, tiba-tiba dia telepon temannya, dibawa pula ke mimbar, nggak tahu kita siapa itu kan gitu. Terus telepon, tolong Pak, saya sudah nggak sanggup, udah nggak ada pemasukan. Makanya saudara, ikut Tuhan itu zona nyaman itu paling nggak enak. Mungkin dia sekian lama sudah nyaman di sebuah persekutuan, di sebuah gereja, bahkan seorang bos besar sudah nyaman di perusahaan. Bahkan saat ini, ya bisa tinggal menunggu waktu. Saya tidak tahu di sini ada PHK tiba-tiba bagaimana, tapi saya percaya pertolongan Tuhan tetap luar biasa untuk jemaat ini. Jangan kita merasa nyaman. Oh, perusahaan lu udah berhenti ya? Oh, gua belum, masih aman. Jangan ada kesombongan. Saat ini saudara yang tinggi, yang meninggikan diri akan direndahkan. Makanya kemarin saya buat di status FB itu, tinggi hati mendahului kehancuran, rendah hati mendahului kehormatan, saudara. Saya kadang mulai belajar, Tuhan, kalau aku tinggi hati, kalau aku mungkin mempunyai rencana-rencana yang ampuni aku Tuhan. Aku mau Tuhan hidup bagaimana pun caranya supaya aku berkenan gitu, walaupun masih banyak kelemahan-kelemahan, saudara. Ya, kita rindu supaya hidup kita itu tidak begitu-begitu lagi. Ya, bayangkan goncangan demi goncangan yang kita hadapi, tapi Tuhan bicara sebenarnya, diam, tenanglah. Masa sih kamu nggak percaya sekian lama? Kamu ada sampai saat ini pun semua karena aku, kata Tuhan. Kamu ada sampai saat ini semua karena aku. Jadi jangan ada yang memegahkan diri. Ya, jangan ada yang menyombongkan, saudara. Saya melihat pada malam hari, kapan hari itu, tadi pagi jadinya gini, oh Tuhan, tapi curahan kuasa-Mu lebih besar daripada curah hujan ini. Saya bikin lagi di status. Saya pikir, saya dulu orangnya nggak ngerti itu, lama saya nggak punya FB sebenarnya. Pak John yang ngajarin saya, gimana sih caranya gitu. Tapi sekarang saya mau, ini kan yang bermakna terus, saudara. Karena itu menjadi rema, saudara. Ya, curahan kuasa-Mu Tuhan lebih besar daripada curah hujan ini. Indonesia dilawat oleh Tuhan. Saya berpikir seperti itu, saudara. Firman ini keras, saudara. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hari ini, saudara, apapun yang kita alami, mari kita bersama-sama. Saya juga bukan merasa saya lebih hebat dari saudara, tidak. Saya pun sedang belajar. Ketika saya membaca ini, mulailah ada yang mungkin keuangan kita sekarang mulai goncang, sementara cicilan ada gitu. Saudara, ini yang kita perlu renungkan, saudara, ya. Ini yang perlu. Jangan lagi kita takut-takutnya melebihi orang dunia. Ya, jangan lagi kita tidak percaya, saudara. Itu kita mendukakan hati Tuhan, saudara. Sampai dikatakan,
Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saya yakin Tuhan sangat sedih. Kalian baru jalan sama saya, ya? Kalian baru jalan. Sebenarnya saudara, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, banyak sekali perumpamaan tentang pelita, perumpamaan benih yang tumbuh, perumpamaan tentang penabur. Banyak saudara, Yesus menyembuhkan di sini banyak orang, ya. Sebenarnya banyak sekali saudara mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan di dalam hidup saudara dan saya. Mulai hari ini mari, jangan kita mengeraskan hati lagi. Jangan degil saudara. Saya mau belajar ketika saya baca ini di pagi hari. Kenapa saudara? Ketika ada firman itu saya bilang, ini saya Tuhan. Ini aku banget ini, gitu. Walaupun sebenarnya mungkin tidak 100%, tapi lebih bagus kita sadar saudara. Aku ini masih takut. Aku ini masih kurang percaya. Maka di ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bayangkan saudara, sudah melakukan mukjizat, sudah dialami kuasa Tuhan. Mungkin kita ada di fase ini, begitu banyak pergumulan kita, tapi kok kita bisa lewat terus ya? Saudara, saya nggak tahu ini kepulangan kami sekali ini itu merupakan kayak barometer bagi saya. Pulang kampung kondisi sakit, terus harus balik ke Jakarta bawa mobil, itu bagi saya Tuhan amazing gitu. Maksudnya luar biasa. Kayak boleh sampai di Jakarta, dan bagaimana Tuhan sebulan saudara di jalan dan di kampung itu, bagaimana Tuhan mencukupkan itu semua. Saya melihat luar biasa Tuhan, luar biasa. Ya, Pak, ini bensin Pak, ini Pak untuk penginapan. Aduh, saya berpikir Tuhan, kalau saya masih sepertinya masih kurang percaya, ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya harus dalam nama Yesus. Saya sekarang belajar seperti itu saudara. Tidak. Pegang firman, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Katakan kepada rohmu, diam, tenanglah. Tuhan membelanya, Tuhan membelamu, Tuhan menjagamu, Tuhan mencukupkan. Jangan takut, harus percaya kepada Tuhan. Karena apa? Mukjizat terlalu banyak yang saudara alami dengan saya. Bersyukur sekali semua jemaat GGP Philadelphia kondisi sehat. Itu yang kita doakan setiap hari. Karena saya lihat di Facebook itu itu udah banyak yang berangkat gitu. Saya buka, bagi-bagi amal. Saya lihat Facebook amal. Ya, puji Tuhan saudara. Sekali lagi, diam, tenanglah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Betapa kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Firman-Mu bagi kami saat ini, diam, tenanglah. Kami mau diam, duduk di kaki-Mu, dan kami boleh tenang karena kami mengandalkan Engkau. Tuhan, ketika kami menghadapi berbagai permasalahan hidup saat ini, biarlah kami boleh mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami mengingat akan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Engkau Tuhan memperlengkapi kami, makan minum kami terjamin di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang kami perlukan Engkau cukupkan Tuhan. Cukuplah itu bagi kami Tuhan, untuk tidak kecewa, untuk tidak bersungut-sungut dalam hidup ini. Biarlah kami boleh melihat ke belakang bagaimana Tuhan menuntun kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami responi firman-Mu pada pagi hari ini. Ampuni kami selama ini Tuhan jika kami masih takut, jika kami masih kurang percaya. Tapi hari ini Tuhan kami mau belajar. Kami mau belajar Tuhan, untuk kami tidak takut lagi apapun yang terjadi. Di situasi saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 ini, bahkan sekarang ada banjir di mana-mana Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami terlalu yakin makan minum kami terjamin di dalam Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan Perbaharilah roh kami terus untuk masuk dalam rencana dan maunya Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.